Selamat siang semuanya, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang online reputation management pada public relations. Ya, bagaimana saat ini reputasi di media digital itu harus di-manage dengan baik. Harus kita pikirkan dengan baik, harus kita atur strateginya dengan baik. Karena dunia digital saat ini menjadi salah satu dunia yang sangat penting bagi publik kita, publik perusahaan, publik organisasi, atau publik kita sebagai seorang individu. Ya, dalam dunia public relations, eh, kebutuhan akan reputasi digital ini saat ini sangat tinggi. Bahkan perusahaan, organisasi, dan lembaga berlomba-lomba menciptakan reputasi digital dengan sangat baik, dengan berbagai cara tentunya. Nah, dalam konteks kita adalah konteks komunikasi. Bagaimana nanti dalam konteks public relations di dunia digital saat ini kita menciptakan reputasi online yang sangat baik untuk perusahaan, lembaga, atau organisasi. Ya, kita mulai. Manajemen reputasi online merupakan upaya penting dalam mengelola citra perusahaan atau individu di dunia digital. Ya, kenapa dikatakan penting? Karena dunia digital saat ini menjadi kebutuhan yang mungkin lebih mendekati premier, kebutuhan primer, kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh semua orang saat ini. Ya, di luar dari reputasi offline. Reputasi online ini bisa diciptakan dalam berbagai cara. Tentu dalam konteks komunikasi kita harus fokus pada bagaimana pesan itu kita buat dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari komunikator. Dalam reputasi pihak ini adalah publik dari public relations tersebut, ya, dari kegiatan humas tersebut. Ya, ingat, PR itu merupakan jembatan antara lembaga, organisasi, atau perusahaan dengan publiknya. Oleh karena itu, penting kita juga memikirkan media-media yang digunakan oleh publik dari organisasi, lembaga, atau perusahaan. Agar apa? Agar kita bisa menyesuaikan pesan dengan yang sesuai dengan medianya, yang sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, atau yang digunakan oleh publik. Ya, ya. Kita mulai dari mana? Pertama, dalam menciptakan strategi untuk menciptakan reputasi online yang baik, kita harus mulai dengan pemantauan yang aktif, reputasi yang proaktif dengan audiens, kemudian pengembangan konten yang positif, dan kerjasama dengan influencer merupakan strategi penting dalam manajemen reputasi online saat ini. Ya, pertama, pemantauan yang aktif. Pemantauan aktif ini kita harus melihat kebutuhan dari publik kita. Ya, ya. Pesan dapat dikatakan efektif ketika pesan disampaikan dengan atau sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan dari publik, ya, komunikan. Ya, kenapa? Karena dari situ akan menghindari miskomunikasi. Kalau pesan kita sesuai dan dipahami sama oleh publik, ya. Nah, agar kita membuat pesan yang sesuai, kita harus memantau aktivitas dari publik tersebut. Apa yang dia butuhkan, apa yang sering dia lihat, bagaimana dia menangkap informasi atau memberikan feedback pada kita. Nah, dari situlah nanti kita baru bisa menciptakan strategi atau pesan yang sesuai dengan kebutuhan dari publik tersebut. Ya, baik itu publik internal maupun publik eksternal dari perusahaan, organisasi atau lembaga. Jangan pikir bahwa publik internal itu tidak penting. Ya, justru publik internal yang menjadi salah satu bagian penggerak dari sesuatu
perusahaan, organisasi, atau lembaga tersebut. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa mudah untuk mencari pengganti dalam roda perusahaan dalam satu komunikasi. Tidak bisa. Ya, karena setiap publik itu memiliki komponen dan kapasitasnya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus memikirkan harapan, kekhawatiran, atau kebutuhan mereka terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga kita. Ya, pemantauan aktif inilah yang nanti akan mempermudah kita menciptakan strategi yang sangat efektif untuk mereka. Kemudian interaksi proaktif dengan audiens. Ya, kita harus berinteraksi dengan audiens dengan sangat baik. Dari interaksi inilah nanti kita dapat mengetahui harapan, kekhawatiran, dan apa yang harus kita lakukan agar audiens ini loyal sama kita. Ya, kemudian dari situ baru kita bisa mengembangkan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan dari publik kita. Ya, dari sinilah kita baru bisa melakukan kerjasama dengan influencer. Kenapa kerjasama dengan influencer itu efektif? Karena influencer itu memiliki publiknya sendiri yang loyal pada dia. Sehingga akan sangat mudah menyampaikan informasi kepada publiknya. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan publik dan stakeholder tersebut. Ya, tapi karena prinsip dari influencer itu adalah membuat orang terinfluence terhadap dia, jadi penyampaiannya akan lebih mudah dan lebih sederhana. Kemudian tanggapan terhadap konten negatif. Ya, respon cepat terhadap konten negatif itu sangat penting. Karena jika kita lama menghadapi konten negatif, itu akan membuat publik semakin liar, semakin negatif juga reputasi dari perusahaan dan pandangan negatif dari publik. Akhirnya akan menciptakan citra yang buruk. Ya, dengan adanya media digital saat ini, kita harus lebih proaktif justru menanggapi segala macam konten-konten negatif itu. Ya, jangan dibikin konten negatif itu lama-lama tidak kita jawab, tidak kita selesaikan. Karena itu akan menyebabkan reputasi buruk bagi perusahaan. Ya, apalagi dengan konten digital atau dengan media digital saat ini kita bisa dengan cepat harusnya menyelesaikan konten negatif atau tanggapan negatif atau eh, publik yang memberikan feedback negatif terhadap perusahaan kita sehingga kita bisa menyusun strategi baru untuk menghadapinya. Ya, kemudian transparansi dan keterlibatan. Ya, transparansi ini berhubungan dengan kejujuran. Pelibatan positif dengan audiens online adalah kunci dalam membangun citra positif perusahaan dan memperkuat kepercayaan konsumen dalam era digital yang terus berkembang. Ingat, digitalisasi itu eranya sekarang sangat dinamis. Artinya, dalam konteks komunikasi, kita harus menyesuaikan terus-menerus dengan dinamika yang terus terjadi. Begitupun dengan audiens online. Ya, keterlibatan positif kita terhadap mereka akan menjadi bagian terpenting loyalitas mereka terhadap kita. Ya, transparansi dan kejujuran kita menjawab harapan mereka, apa yang mereka butuhkan, informasi apa yang mereka butuhkan, pesan seperti apa yang mereka butuhkan lah yang akan membangun citra positif itu. Ya, bukan berarti apa yang kita anggap benar itu bisa disampaikan dengan baik dan yang benar juga publik. Nah, yang dibutuhkan untuk publik adalah pesan yang sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, harapan, dan kekhawatiran dia dan kebutuhan dia. Ya, jadi ingat, dalam konteks komunikasi, pesan yang efektif itu tersampaikan jika dipahami dan dimengerti sama dan dimaknai sama oleh komunikan. Ya, baik begitu pun dengan publik. Publik itu adalah komunikannya kan, belum komunikasi saat ini kita bicara. Oke, Audience reputation management memiliki peran yang semakin penting dalam mempengaruhi reputasi merek. Dalam era digital, di mana reputasi merek dapat dengan mudah terpapar melalui berbagai platform online seperti media sosial, pesan, dan forum diskusi. Ya, implementasi online reputation management yang efektif dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada reputasi merek, termasuk peningkatan loyalitas konsumen dan rekomendasi merek. Ya,
Online reputation management melibatkan pemantauan dan pengolahan informasi online yang berkaitan dengan merek, memungkinkan perusahaan untuk merespon isu-isu negatif secara proaktif dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki reputasi. Ya, semakin proaktif kita untuk menanggapi isu negatif, semakin cepat kita menciptakan strategi untuk menyelesaikan itu, maka semakin baik juga reputasi kita. Ya, kemudian selain mengatasi masalah, online reputation management juga dapat digunakan untuk membangun reputasi merek yang positif melalui strategi konten online yang relevan dan berharga, serta interaksi positif dengan pelanggan di media sosial. Ya, oke. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan adalah untuk perkuliahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya tidak punya niat untuk menghina, jatuhkan lembaga perusahaan atau organisasi tertentu. Semuanya untuk konteks untuk perkuliahan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.